الجنة نسعى بنضال هات الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. As'alullaha subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wa 'amalin shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada kesempatan video kali ini Al-Fakir ingin mencoba membahas terkait dengan apa itu syariat Islam. Ya, secara singkat saja. Al-Fakir ambil dari kitab Al-Madkhal li Dirasati Asy-Syari'ati Al-Islamiyah karya Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullahu taala. Dalam halaman ke-38 di Al-Faslu Ats-Tsani pasal kedua, yaitu di dalam tema Asy-Syari'atul Islamiyatu ta'rifuha wa bayanu khasaisiha. Syariat Islam, definisinya dan penjelasan keistimewaan dari syariat Islam. Disebutkan di dalam kitab ini asy-syari'atu fil lughati al-madhhabu wat tariqatul mustaqimatu. Syariat secara bahasa itu bermakna al-madhhab, tempat berjalan, wat tariqatu al-mustaqimah atau jalan yang lurus. Wa syari'atul ma ay mauridul ma alladzi yuqsadu lisyurbi. Kalau kita menyebutkan syari'atul ma, maknanya adalah mauridul ma, tempat mengalirnya air, ya, alladzi yuqsadu lisyurbi, yang dimaksudkan untuk diminum. Wa syara'a ay nahaja wa awdaha wa bayyanal masalik. Dan kata syara'a itu bermakna nahaja, mengikuti, mengalir, ya. Wa awdaha menjelaskan, wa bayyana menerangkan, al masalik jalan-jalan. Wa syara'a lahum yashra'u syar'an ay sanna. Kalau disebutkan dalam bahasa syara'a lahum yashra'u syar'an, maknanya adalah sanna, yaitu adalah menetapkan, ya. Wa fil istilahi asy-syar'i, sedangkan dalam istilah syar'i, syariat Islam itu adalah ma syara'allahu li'ibadihi minad din, adalah agama yang Allah syariatkan bagi hambanya. Jadi agama yang Allah syariatkan bagi hambanya itulah yang disebut dengan syariat Islam. Ay minal ahkami al-mukhtalifah, yaitu berupa hukum-hukum yang beragam. Jadi hukum-hukum yang beragam yang Allah tetapkan bagi hambanya, itulah yang disebut dengan syariat Islam. Wa summiyat hadhil ahkamu syari'atan, dan hukum-hukum ini disebut dengan syariat listiqamatiha, karena keistiqomahan syariat ini, keistiqomahan hukum-hukum ini, ketetapan hukum-hukum ini, walisyabahiha bimauridil ma, dan karena hukum-hukum ini menyerupai tempat mengalirnya air, ya. Li'anna biha hayatan nufus wal uqul, karena dengan tempat air tadi, ya, jiwa dan akal itu menjadi hidup. Kama anna fi mauridil ma hayatal abdan, sebagaimana dalam tempat air itu ada kehidupan bagi badan. Sebagaimana air kalau kita minum itu akan menyegarkan tubuh kita, menghidupkan badan kita, begitu juga dengan hukum-hukum yang Allah tetapkan bagi hambanya. Dengan hukum-hukum tersebut maka jiwa dan akal manusia itu akan menjadi hidup, ya. Tapi tanpa hukum ini maka jiwa dan akal manusia itu akan menjadi mati. Wa syari'atu wad-din wal milah bimakna wahid. Syariat, ad-din, milah itu sinonim, maknanya satu. Ya, secara global maknanya satu, yaitu adalah berupa hukum-hukum yang Allah tetapkan bagi hambanya. Wa huwa ma syara'ahu Allahu li'ibadihi min ahkamin, yaitu berupa hukum-hukum yang Allah tetapkan bagi hambanya. Walakinna hadhil ahkama tusamma syari'atan, tetapi hukum-hukum ini disebut sebagai syariat bi'tibari wad'iha, dilihat dari sisi yang meletakkan hukum-hukum ini, wa bayaniha wa istiqamatiha, dan dilihat dari sisi kejelasan hukum-hukum ini dan keistiqomahan, kelurusan, ketetapan, ya, daripada hukum-hukum ini. Maka karena tiga alasan itu dilihat dari sisi yang meletakkannya, kejelasannya, kelurusannya, maka disebut dengan syariat. Wa tusamma dinan bi'tibaril khudu'i laha wa ibadatillahi biha,
Dan hukum-hukum ini juga disebut din, agama, dilihat dari sisi ketundukan ya manusia terhadap hukum-hukum ini dan ibadahnya manusia kepada Allah dengan menggunakan hukum-hukum ini, maka disebut agama. Jadi kalau kita sholat ya menjalankan hukum syara untuk ibadah kepada Allah, itulah disebut dengan din. Waktu sama millatan, dan juga disebut hukum-hukum ini sebagai milah bi'tibari imla'iha 'alan nas. Dilihat dari sisi bahwa hukum-hukum ini itu diimla, didiktekan dari Allah kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad kepada manusia, 'alan nas kepada manusia. Karena dilihat dari sisi didiktekan, maka ini disebut dengan millah. Amal Islamu, adapun Islam itu sendiri, fa ma'nahu, maknanya al-inqiyadu wal istislamu lillahi ta'ala, adalah ketundukan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma khassa isti'maluhu bid-din alladhi arsalallahu bihi nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penggunaan istilah Islam itu dikhususkan, maknanya lebih khusus lagi ya, sebagai agama yang Allah Subhanahu wa taala mengutus dengan agama itu nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadzal ma'na waradat kalimatul Islam fi qaulihi ta'ala. Dengan makna ini terdapat istilah atau kata Islam dalam firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Islam di sini maknanya apa? Maknanya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada manusia. Wa qaulihi ta'ala, dan juga dalam firman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali agama itu tidak akan pernah diterima dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, yang dimaksud dengan Islam di sini adalah agama yang Allah utus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, fa syariatul islamiyatu fil istilahil syar'i, maka syariat Islam secara istilah syar'i hiya adalah al-ahkamul lati syara'ahu Allahu li ibadihi, adalah berupa hukum-hukum yang Allah tetapkan bagi hambanya. Sawa'un akana tashri'u hadhil ahkami bil Qur'ani am bi sunnatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin qaulin aw fi'lin aw takririn. Sama saja apakah pensyariatan hukum-hukum ini dengan Al-Qur'an ataupun dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya syariat. Fa syariatul islamiyah idzan, maka kesimpulannya syariat Islam itu fil istilah, di dalam istilah syar'i, laisat illa hadhil ahkam al-mawjudah fil Qur'anil Karim. Maka secara istilah syariat itu tidak ada kecuali hukum-hukum yang terdapat fil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'an yang mulia, wa fi sunnatin nabawiyyatil lati hiya wahyun minallahi, dan juga yang berasal dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ila nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyuballighaha ilan nas, ya, dari apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikannya ke seluruh manusia. Jadi kesimpulannya syariat Islam itu adalah berupa hukum-hukum yang Allah tetapkan bagi hambanya, yang dengan hukum-hukum ini akal dan jiwa manusia itu akan hidup. Tapi ketika manusia itu mengabaikan hukum-hukum Allah ini dan meninggalkan hukum-hukum Allah ini, inilah yang akan menjadikan manusia akal dan jiwanya mati, dan itulah yang akan menyebabkan kerusakan di muka bumi. Itulah relevansinya dengan firman Allah Ta'ala, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan. Sebabnya apa? Bima kasabat aydin nas, dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Dalam tafsir disebutkan ay bil ma'asi, dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, dengan mereka melanggar hukum Allah, lahirlah yang namanya kerusakan itu. Karena syariat adalah sumber kehidupan, tanpa syariat maka manusia akan binasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.